Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Terima kasih untuk Anda pemirsa setia yang mengikuti dan menonton inspirasi Mata Ketiga. Pada episode Mata Ketiga kali ini, Mata Ketiga akan membahas tentang hipnotisme. Sudut pandang tema ini disampaikan oleh Julie Endelkorn, seorang guru terdaftar kelahiran Australia. Ia adalah seorang praktisi meditasi dan kepala sekolah Kelmar School yang mengajarkan teknik konsentrasi dan meditasi kepada kaum muda. Mata Ketiga akan membahas lebih dalam tentang seluk-beluk cara kerja hipnotisme serta dapatkah setiap orang dihipnotis. Mungkin, seperti penulis, Anda pernah menemui seorang penghipnotis yang tampil langsung di atas panggung, di mana pertunjukan itu sendiri benar-benar lucu karena penampilan para peserta, tetapi di saat yang sama pertunjukan itu sendiri juga menarik. Bagaimana seorang dapat membuat orang lain berputar sambil berkacak pinggang berkokok seperti seekor ayam jago? Bagaimana seorang dapat menjentikan jari-jarinya dan membuat orang langsung tertidur? Apakah hipnotisme benar-benar berhasil atau para peserta berpura-pura belaka? Seperti yang Anda ketahui, saya cukup ragu. Jadi saya memutuskan untuk mempelajari topik yang menarik ini dengan mewawancarai seorang terapis berkualifikasi yang menggunakan hipnosis sebagai suatu alat untuk membantu pasien. Sebelum dimulai, penulis harus memberikan sebuah disclaimer. Ia tidak bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya selama atau setelah wawancara tersebut, untuk melindungi reputasi dirinya jika sebuah video muncul di YouTube atau Facebook di mana ia berputar seperti ayam jago itu. Mengapa melakukannya? Wawancara tersebut ditambah penelitian lebih lanjut memberikan penulis cukup banyak wawasan mengenai praktek hipnotis dan manfaatnya. Yang pertama menjadi alasan kebanyakan orang mencari pengobatan dari seorang hipnoterapis kecanduan. Setelah banyak upaya untuk menghentikan kecanduan, banyak orang menyadari bahwa mereka membutuhkan bantuan profesional untuk berhasil. Apakah itu kecanduan alkohol, narkoba, merokok, makan berlebihan, atau bahkan berjudi, mereka cenderung akan mencoba berkali-kali untuk mengatasinya, tetapi tetap gagal. Alasan umum lainnya untuk mengunjungi seorang hipnoterapis adalah untuk mengatasi rasa takut, sebuah fobia, sebuah pola perilaku, atau bahkan untuk mengurangi stres atau gangguan tidur. Hipnosis dapat digunakan sebagai metode yang efektif untuk mengubah kebiasaan dan mengendalikan kembali pola perilaku seseorang. Sementara beberapa orang menganggap hipnosis sebagai pengobatan alternatif, hipnosis dapat memberikan kelegaan bagi banyak orang. Beberapa orang bahkan menyebut hipnosis sebagai penyelamat hidup setelah mengalami hasil yang luar biasa. Bagaimana cara kerja hipnotisme? Dalam istilah awam, hipnosis dapat digambarkan sebagai keadaan fokus mental yang intens. Dengan cara menempatkan pasien ke dalam keadaan relaksasi yang dalam, pikiran sadar menjadi tenang. Jadi, pikiran bawah sadar menjadi waspada dan terbuka terhadap sugesti positif. Selama tahap santai, hipnoterapis dapat memperkenalkan pedoman-pedoman positif untuk membantu Anda mencapai tujuan Anda. Bertentangan dengan apa yang sering diyakini sebenarnya kebalikan dari memiliki sifat mental yang lemah, karena konsentrasi yang dibutuhkan dapat menjadi intens. Hal ini mirip dengan pembukaan dan kemudian memperkuat hubungan antara pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar, tak lain untuk memperkuat perilaku positif. Sebenarnya, banyak dari kita pernah mengalami tahap hipnotis ini tanpa menyadarinya. Anda mungkin begitu fokus pada suatu tugas atau sangat menyukai sebuah buku atau permainan yang membuat Anda tidak menyadari lingkungan sekitar Anda. Seseorang berbicara kepada Anda dan Anda tidak mendengar sepatah kata pun, pikiran Anda benar-benar berada di tempat lain. Banyak sesi hipnosis mungkin diperlukan karena pikiran sadar telah membentuk sebuah kebiasaan yang mendarah daging, dan dalam kasus ini, hipnoterapis yang diwawancarai penulis mengatakan bahwa NLP, pemrograman neurolinguistik, mungkin dapat membantu.
Istilah itu sebenarnya terdengar cukup menakutkan dan keluar dari sebuah film fiksi ilmiah. Pada dasarnya, ini adalah memprogram ulang pikiran, menyingkirkan kebiasaan-kebiasaan lama dan memperkuat sebuah cara berpikir baru. Apakah saya akan berlarian seperti seekor ayam? Hipnotisme, seperti yang terlihat di atas sebuah panggung, sebenarnya adalah sebuah bentuk hiburan. Orang-orang yang adalah relawan memiliki keinginan untuk menjadi bagian pertunjukan. Mereka sangat bersedia untuk bertindak bodoh. Anda sebenarnya dapat menyebut mereka sebagai ekstrovert yang ingin bersenang-senang. Mereka menikmati dirinya sendiri. Hipnotisme tidak dapat digunakan untuk membuat seseorang berperilaku yang bertentangan dengan keinginan atau moralnya. Hal yang sama berlaku untuk mengungkap rahasia Anda yang dalam. Anda hanya akan mengungkapkan rahasia-rahasia tersebut jika Anda mau. Ada perbedaan besar antara seorang ahli hipnotis panggung dengan seorang hipnoterapis terlatih. Seorang ahli hipnotis panggung adalah membuat pertunjukan, sementara seorang hipnoterapis terlatih berupaya membantu orang-orang menghadapi masalah yang sulit. Hipnotisme dapat menyenangkan dan menghibur, tetapi hipnotisme juga dapat membantu orang-orang untuk mengatasi kecanduan dan ketakutan. Itu semua tergantung pada apa yang diinginkan peserta dari hipnotisme. Dapatkah setiap orang dihipnotis? Kebanyakan orang dapat dihipnotis, tetapi hanya jika mereka adalah peserta yang mau dihipnotis. Beberapa orang menunjukkan penolakan, dan jika mereka menolak dihipnotis, maka mereka tidak akan berhasil dihipnotis. Mudah-mudahan ini memberi Anda sedikit wawasan mengenai cara kerja dasar hipnotisme dan penerapan-penerapan hipnotisme. Ada begitu banyak hal yang harus dipelajari mengenai hipnotisme, tetapi harus diserahkan kepada profesional di bidang hipnotisme. Sebenarnya menulis artikel ini telah membuka kenangan masa kecil. Kakek penulis artikel ini adalah seorang penghipnotis. Ia akan memegang yabi atau semacam kepiting air tawar Australia, terbalik dan mengelus kepalanya dan mengatakan ia menghipnotisnya. Dalam beberapa menit, yabi tersebut tampak tertidur. Sebagai anak-anak yang masih kecil, tentu kagum akan kemampuannya. Sebagai penutup, penulis akan menyarankan Anda untuk mempertimbangkan juga menulis sebuah disclaimer untuk diri Anda sendiri. Anda tidak pernah tahu apakah penulis telah mengembangkan keterampilan melalui penelitian mengenai cara memasukkan pesan bawah sadar dalam teks. Jangan lupa ayam jago itu. Percayalah pada saya, tataplah mata saya dalam-dalam. Nah pemirsa, cukup sekian dulu mata ketiga hari ini. Bagaimana pendapat pemirsa tentang konten video mata ketiga? Jangan lupa tinggalkan pesan agar mata ketiga bisa lebih baik dan semakin baik ke depannya mengungkap misteri dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.